teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami mahasiswa Administrasi Publik 4 Angkatan 2019 dari kelas B. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai statistika dalam administrasi publik. Kelompok kami beranggotakan oleh saya sendiri, Septiani Putri Wijaya, NPM 002, kemudian Abraham Dius Malau, NPM 028, dan yang ketiga ada Ahmad Syakri Fadila, NPM 038. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai statistika dalam administrasi publik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu statistika. Teman-teman di sini pasti nggak asing kan dengan kata statistika? Jadi, arti statistika secara umum yaitu ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sedangkan menurut KBBI, statistika merupakan ilmu tentang cara mengumpulkan, mentabulasi, menggolongkan, menganalisis untuk mencari keterangan data berupa angka. Kemudian, statistika dalam arti lain juga berarti pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data dan penyelidikan berupa catatan bilangan. Adapun dalam artian sempit, statistika merupakan ilmu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai data yang disajikan dalam tabel dan diagram. Juga dengan pengukuran still-density sentral yang berupa rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Kemudian, pengukuran penempatan yang berupa median, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya, pengukuran penyimpanan yang berupa range, rentang antara kuartil, rentangan semi antara kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Dan yang terakhir adalah angka indeks. Kemudian, terdapat beberapa penjelasan definisi statistika menurut para ahli. Antara lain, yang pertama dari Sigit Nugroho. Menurutnya, statistika merupakan hasil pengolahan dan analisis data berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistika juga dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, yaitu dari Marguerite Eval. Menurutnya, statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Yang ketiga yaitu Sujana. Menurutnya, statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisanya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data yang berbentuk angka. Baik, setelah kita mengetahui pengertian statistik, baik pengertian sempit dan juga pengertian para ahli, sekarang kami akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari statistika. Kira-kira ada apa saja ya fungsi statistika? Berikut kami akan jelaskan. Yang pertama, statistika dapat menjadi bank data yang menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, statistika dapat memecahkan masalah dan menjadi alat pembuatan keputusan untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan serta langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan, dan memperoleh keuntungan. Selain itu, statistika berfungsi sebagai alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari ilmu statistik? Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, untuk melakukan estimasi dan melakukan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan membuat rangkuman. Yang keempat, mengatasi berbagai perubahan. Yang kelima, membuat keputusan secara lebih baik. Dan yang terakhir, menampilkan hasil penelitian dan analisis praktis dalam berbagai bentuk. Lalu, apa saja komponen dalam statistika? Yang pertama, data. Yang kedua, berkaitan dengan angka-angka. Yang ketiga, ada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Yang keempat, ada kegiatan analisis data. Yang kelima, ada penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, ada membuat keputusan.
Lalu, bagaimana statistika dalam ilmu administrasi publik? Menurut bidangnya, statistika administrasi publik tergolong dalam statistika sosial. Dalam ilmu sosial, statistik diperlukan untuk meneliti kehidupan masyarakat dan hubungan sosial berupa metode yang objektif dan sistematis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian. Statistik adalah alat yang digunakan untuk menyaring informasi menjadi suatu kesimpulan yang logis dan dapat diterima. Statistika administrasi publik dapat digunakan sebagai alat penelitian untuk dapat mengambil keputusan ataupun kebijakan. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode kuantitatif. Statistik berperan baik dalam menyusun model perumusan hipotesis, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dan penentuan sampel. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ini tentang kegunaan statistika dalam kehidupan. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya oleh rekan saya, statistika itu kita bisa terapin di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita bisa menggunakan statistika untuk membuat rencana dan juga ramalan. Rencana dan ramalan merupakan dua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, rencana dan ramalan juga harus baik. Dengan statistik, rencana dan ramalan dapat dibuat sebaik mungkin. Misalnya, rencana pembuatan perumahan untuk 5 tahun mendatang dari suatu pemerintahan kota yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat. Analisis data yang dilakukan ini mampu memberikan jawaban yang terbaik. Statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi pada data, sehingga seseorang dapat menerima, meragukan, bahkan menolak suatu data. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti iklan suatu produk yang ditayangkan di televisi, di mana produk tersebut dapat memberikan suatu statistik data. Misalnya minuman rasa jeruk, mereka dapat memberikan data bahwa minuman rasa jeruk ini dapat bekerja secara efektif dalam melancarkan perencanaan pada 90% konsumennya, dan juga sebagainya. Bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika sangat bermanfaat untuk dunia kerja, seperti membuat interpretasi dari temuan suatu survei atau suatu data statistika, juga bisa digunakan dalam menerapkan metode analisis statistika dalam inferensi, juga bisa untuk memberikan gambaran karakteristik dari unit analisis suatu penelitian. Bank data salah satunya juga menyediakan data untuk diolah dan interpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Selanjutnya, statistika juga dapat digunakan dalam bidang pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang paling kita kenal. Aplikasi statistika lainnya yang populer ada yang namanya jejak pendapat atau polling, serta jejak cepat atau quick count. Selanjutnya, dalam membuat keputusan yang lebih baik, keputusan yang baik dan rasional amat diperlukan dalam menjaga kelancaran sebuah aktivitas kerja, supaya kelestarian dari sebuah usaha dapat terjamin. Dengan statistik, keputusan yang diambil baik rasional dapat dihasilkan. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan apa aja yang kita bisa lakuin dengan menggunakan statistika? Apalagi untuk kita-kita nih yang lagi belajar di jurusan administrasi publik. Jadi kalian gak perlu khawatir dan ragu, apalagi bingung. Kenapa sih kita jurusan administrasi publik belajar tentang statistika? Karena ini akan berguna banget buat kita nanti kita gunain di bidang ilmu kita. Mungkin sekian dari kita untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya Syauki dan teman saya Septiani dan juga Abraham pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.